Assalamualaikum, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada channel kali ini, Ibu ingin menyapa siswa kelas 12 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk yang sedang berjuang SBMPTN dan UMPTKIN, Ibu harapkan Ananda tetap optimis, karena tidak satu jalan menuju ke PTN dan PTAIN. Jadi jangan sampai Ananda itu patah semangat, menjadi lesu, menjadi loyo. Jadi harus tetap semangat, oke? Nah, ngomong-ngomong nih tentang semangat, ini ada salah satu pengalaman Ibu. Bagaimana yang Ananda tahu bahwa Ibu habis berjuang di Aceh untuk mengikuti seleksi CPNS Kementerian Agama. Jadi pada saat di Aceh itu yang mengikuti tes CPNS Kementerian Agama jurusan bimbingan konseling itu 756 yang mendaftar. Kemudian yang mengikuti seleksi untuk ujian SKD itu 599. Dan yang lulus, yang diambil itu adalah 24 orang pada SKB. Dan Alhamdulillah Ibu urutan ke-13 dari 599. Nah, intinya di sini bagaimana kita itu untuk sungguh-sungguh yakin dan penuh percaya diri, kemudian tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan pikiran yang jernih untuk bisa belajar, untuk bisa menghafal, dan diberikan semangat. Nah, anak-anak Ibu apalagi masih muda, jangan sampai pesimis. Bu, nanti saya nggak lulus. Bu, nanti saya nggak bisa. Nanti semuanya susah, Bu, soalnya. Nah, hilangkan kata-kata itu, karena kita akan berjuang untuk sesuatu hal yang kita impikan. Nah, kalau kita berjuang, tentu kita harus optimis, harus semangat, dan jangan sampai kita itu menjadi loyo, melihat orang itu hebat, kita nggak bisa. Nah, jangan seperti itu ya, Nak. Dan Ibu ingat, kakak-kakak kelas Ananda juga melalui perjuangan yang sama seperti Ananda. Jadi tidak ada istilahnya di sini Ananda itu merasa kecil, Ananda itu merasa tidak bisa. Hilangkan hal-hal tersebut sehingga Ananda menjadi termotivasi untuk lebih giat lagi. Gambaran dari Ibu seperti yang pernah Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya kepada Ananda, bahwa dalam memilih prodi atau jurusan di perguruan tinggi tersebut, Ananda harus melihat passion Ananda itu di mana, kemampuan kognitif, kemudian bakat, minat, psikomotorik. Nah, itu kan sudah digambarkan pula melalui dilihat dari tes IQ Ananda juga. Nah, jadi Ibu berharap Ananda bisa mengembangkan di mana passion Ananda, sehingga Ananda itu menggali ilmu itu berdasarkan minat dan kecenderungan Ananda, sehingga Ananda itu akan sukses berada di dalam jurusan atau prodi yang Ananda sukai itu. Nah, jangan hanya teman milih prodi A, kemudian Ananda juga pilih prodi A, kemudian teman pilih prodi B, Ananda ikut pilih prodi B. Jangan sampai Ananda ikut-ikut teman. Nah, Ibu ingin Ananda itu tahu passion Ananda itu di mana. Contohnya kakak kelas Ananda, Kak Sarul, yang kuliah di jurusan manajemen, sampai ada adik kelas mengatakan kalau Kak Sarul itu jagonya di ekonomi, Bu, di akuntansi apalagi. Nah, jadi karena dia tahu fashionnya di sana, dia mengambil jurusan manajemen. Jadi jangan sampai Ananda tidak tahu fashion Ananda itu di mana. Nah, kemudian seperti contoh lagi Kak Rizky Zulfajri di UIN Jogja, dia fashionnya itu ialah ilmu agama dan berdakwah. Nah, jadi dia pilih jurusan sesuai dengan hobi dia, minat dia, bakat dia. Kemudian Kak Zeli yang sudah menamatkan
pendidikan dokternya di UIN Jakarta. Alhamdulillah, Ibu masih ingat ketika dia mendaftar tahun 2016, mendaftar untuk memilih perguruan tinggi, dia menyampaikan kalau dia ingin sekali menjadi dokter. Nah, tentu dia harus belajar dengan giat, dan Ibu sampaikan kalau cita-cita Ananda tinggi, maka Ananda pun harus berusaha tinggi maksimal untuk belajar. Kemudian masih banyak lagi cerita-cerita dari kakak kelas Ananda yang berhasil mewujudkan impiannya. Tentu semua itu tidak terlepas dari kerja keras, optimis, kemudian tidak mudah untuk patah semangat, menyerah. Kemudian yang harus kita contoh adalah ketika kakak kelas Ananda itu ikut SBMPTN, mereka sadar mereka ingin berusaha lebih baik lagi, dan alhamdulillah mereka bisa lulus ikut di SBMPTN karena mereka sangat memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Kemudian Ananda harus bisa lebih lagi dibanding dengan kakak-kakak kelas Ananda yang kemarin. Ibu sampaikan juga kepada yang lulus Senam PTN, SPAN PTKIN, dan PMDKPN agar Ananda terus meningkatkan prestasi Ananda, karena Ananda adalah mahasiswa undangan jalur prestasi rapor dan jalur prestasi akademik lainnya. Nah, Ibu ingin Ananda itu membawa nama baik sekolah sehingga adik-adik Ananda dapat memiliki peluang besar di tahun selanjutnya. Karena kalau prestasi kakak kelasnya bagus, maka kampus atau perguruan tinggi tersebut akan melirik di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah semua Ananda juga dapat mempertahankan prestasi Ananda di bangku PTN. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua. Salam sayang dari Ibu. Kemudian Ibu akan selalu mengingatkan Ananda untuk selalu meningkatkan ibadah Ananda, kemudian selalu berbuat kebaikan dan mengisi hari-hari Ananda dengan kegiatan yang bermanfaat. Jangan main game ya. Kemudian boleh main game, tapi ingat waktunya. Karena sesuatu yang Ananda kerjakan melampaui batas, maka itu adalah Ananda yang rugi. Nah, di akhir video ada video dari kakak kelas Ananda bagi para pejuang SBMPTN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo angkatan 2020 Man 1 Padang Panjang Aigeneti, yang tidak lulus senam PTN, jangan patah semangat ya. Tetap semangat untuk mengikuti SBMPTN, karena kalian tidak lulus senam PTN bukan berarti kalian tidak bisa kuliah. Kalian harus mencoba semua jalur untuk kuliah. Oke? Tetap semangat. Kakak tunggu di IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan saya Rizky Zulfajri, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk kawan-kawan yang hari ini masih berjuang masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN, tetap semangat dan jangan menyerah. Satu-satunya halangan kita untuk meraih mimpi hari ini adalah keraguan-raguan kita sendiri. Marilah kita melangkah dan melaju dengan aktif dan kuat. Bangun dan wujudkan mimpi kita, atau orang lain akan mempekerjakan kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka.